Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama rekan saya, jurnalis senior, Bung Roni Pangemanan. Ya. Sehat, Bung? Sehat, harus sehat. Bung, hari ini kick off. Super League. Super Super League Indonesia ya. Ada kick off ya, ada 4 atau 5 pertandingan. Ya. Jadi memang kita mau bahas soal Super League. Oke. Bung Ropan. Tamu yang kita hadirkan malam hari ini ya orang dalam lah di Super League ya kan. Yang tahu banyak lah. Yang tahu banyak mengenai Super League. Mempersiapkan beberapa bulan dan sekarang kick off. Besok timnya dia akan menghadapi Persija. Udah pasti tahu nih. Iya dong. Ricky Nelson. Siap. Asisten pelatih Persija Jakarta. Siap. Klub besar. Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Selamat malam Bung Ricky. Selamat malam. Selamat datang di studio. Terima kasih. Nusantara TV. Terima kasih. Ya kan? Ya. Di tengah-tengah kesibukan karena besok bertanding. Ya. Kita culik sebentar ke sini. Kita izin dulu. Masih bagus ada waktu ya. Iya. Bung Ropan, kalau ini ada perubahan yang signifikan ya dari musim lalu, namanya berubah. Berarti ini satu ide yang luar biasa. Pakai kata super. Kalau super, berarti semuanya benar-benar the best. Iya kan? Kalau kita berani memakai kata super, the best kan? Iya. Pertandingannya the best, timnya the best, perangkatnya the best. Mungkin juga stadionnya juga the best. Ekspektasi Bung Ropan dengan kata super ini seperti apa? Iya, mungkin biar lebih keren dibandingkan Liga 1 lah, ya kan? Super League kan itu enak kalau disebut, mantap, Boy. Tapi kalau bilang itu lebih keren, ya memang kan sudah ada VAR-nya sudah oke, wasit-wasit sudah lebih dibenahi lah di sini, udah stadion-stadion juga banyak yang sudah renovasi ya, udah menjadi punya standar internasional dan regulasinya terus bertambah dari 4, 6, 8 ya. Kemudian sekarang ada 7 tapi yang bisa di DSP 9 pemain. Oke, itu sudah tidak perdebatkan lagi. Sudah keputusan. Oke. Iya. Dan saya berharap bahwa kalau dengan Super League ini tentunya kualitas mutu kompetisi kita itu harus sama seperti sekeren nama Super League juga. Oh iya. Karena bagaimanapun kan kita harus bisa menunjukkan ya sebagai kalau ini kan wakil kalau bermain di Liga Indonesia ini atau di Super League ini jangan lagi nanti untuk di next ikut di kancah Asia itu harus ikut kualifikasi. Persib contohnya juara kan harus kualifikasi dulu di Champions semua elit ya, Champions ya. Jadi kita harus betul-betul karena kita dari Super League harus maju. Pemain-pemain juga yang datang harus oke semua. Jangan kayak kita beli kucing dalam karung di sini kan. Nah, kita mesti top. Kualifikasinya benar-benar lebih bagus kalau datang dari liga di negara dia yang bagus, yang oke lah. Katakan Liga 2 dia kan sudah bagus. Jadi kan gitu. Jangan sampai nggak ada pemain-pemain yang tidak bagus tiba-tiba merusak iklim sepak bola di kita kan nggak enak. Justru kehadiran pemain-pemain asing ini di Super League ini bisa mengangkat kompetisi kita ini. Ya, bisa menjadi barometer, menjadi ukuran. Tetapi juga saya pikir ya dengan kehadiran ini juga ya, agak tanda tanya juga buat saya bahwa apakah pemain-pemain lokal kita ini akan berkembang dengan baik? Ya dong. Bagus. Karena kan persaingan sudah hampir ditutupi oleh semua legion asing. Bang Ricky ya, jadi udah ada impact positif buat pemain itu kita. Kan kalau di depan tengah sudah diisi kan sekali main kan waduh. Kalau 7 2 cadangan tetap akan 9 main, 2 keluar 2 lagi masuk kan. Jadi tetap di dalam cuma namanya 7 aja yang boleh di lapangan. Jadi akan menutupnya. Ini kan itu yang perlu kita lihat karena kan sekarang banyak juga pemain-pemain kita untuk bisa masuk ke level tim nasional U23 ya kan sampai di level senior. Emang kalau lihat regulasinya kan ada 5 yang bisa didaftarkan pemain muda. 45 menit dipasang satu pemain misalnya di babak pertama kan. Itu wajib kan? Wajib. Dan kalau Super League bicara ini kan wah dari komite wasit dari Bang Ogawa sudah bilang kan ada banyak aturan-aturan rules yang akan dipakai. Tidak boleh 8 detik kiper berlama-lama akan dapat tendangan pojok. Ya kan kalau ofisial menendang bola keluar yang dia tidak masuk di DSP akan ada penalti. Kan banyak. Jadi oke lah. Seperti yang dinamakan Super League. Semoga kita akan super semua nih. Bagus. Oke. Bung Ricky, ini Bung Ricky posisinya mewakili semua. Semua tim lah ya. Karena nggak mungkin kita undang semua. Tapi paling tidak Bung Ricky mewakili satu tim yang besar Persija. Melihat Super League yang sekarang sudah bergulir. Antusiasnya seperti apa mewakili Persija dan juga mewakili semuanya? Ya antusiasnya tentu ini merupakan liga yang ya tadi Om Boy katakan bahwa ini super. Ekspektasinya harus lebih baik, perangkat pertandingannya harus lebih baik lagi.
lapangannya harusnya lebih standar lagi. Betul. Ya. Satu hal yang baik adalah ada sebuah yang sudah dimasukin dalam regulasi tidak boleh berlatih di tempat pertandingan. Ya. Nah, karena itu jujur mempengaruhi sekali dalam hal teknikal kita bermain. Ya. Kita mau coba istilahnya ball possession di lapangan kita mungkin bisa, tapi ini belum tentu bisa di stadion yang lain. Ya. Nah itu hal yang menurut saya satu langkah baik lah bahwa kita bisa punya permukaan lapangan yang sama di semua stadion. Karena itu menentukan juga bagaimana satu tim dia punya game model yang bermainnya sama gitu. Kalau berbeda-beda, misalnya saya bermain di Jakarta ball position karena lapangan bagus. Saya pindah ke Sleman atau pindah ke Surabaya, lapangan kurang bagus, saya ganti main dengan main direct. Nah itu kan nggak bagus. Penonton juga nggak teredukasi dengan baik. Nah kita pengen sepak bola yang menghibur. Sehingga kalau tahun lalu menurut saya itu agak menurun dari sisi penonton ke stadion. Betul, betul. Mudah-mudahan dengan sekarang ini dengan semua diperbaiki, penonton mau ke stadion. Lagi, ya? Banyak lagi lah penonton ke stadion gitu kira-kira. Wow. Ekspektasinya seperti itu. Dan ya perangkat pertandingan tadi sore pembukaan pertandingan pertama antara Bayangkara sama Borneo dan Bayangkara wasit dari Jepang. Oh gitu ya. Ya itu kan juga ya baik. Jadi ada peningkatan juga. Itu semua kita respect pada wasit itu juga harusnya menjadi hal yang positif banget buat Super League kali inilah gitu. Iya. Kalau lihat peringkatnya liga kita masih peringkat 25 ini Bung Roman. Di Asia. Dari 47 iya. Asia. Thailand 7, Malaysia 11. Di ASEAN aja kita keluar dari 3 besar kan. Vietnam 14. Iya. Nah, paling tidak dengan apa yang dikatakan Bung Ricky, Ya, peringkat semua dibenahi dan semua harus super. Kira-kira kita bisa menerobos nggak nih Bung Roman? Ya itu menjadi tantangan bagi kita di sini untuk bisa memutar kompetisi dengan baik dan profesional. Itu kan yang menjadi harapan juga dari ketua umum bahwa kita harus bisa berbicara di next. Karena itu di Asia, mau bilang tadi yang 25. Di ASEAN juga kita harus bisa meningkatkan, harus lebih bagus dari Thailand misalnya, minimal menyamai dari Malaysia, dari Vietnam, karena kita kan di bawah mereka semua. Ya. Untuk ASEAN loh, kita nggak bicara Asia ini. Ya. Makanya ini adalah tantangan buat kompetisi saat ini untuk harus lebih baik menunjukkan kepada kita bahwa kita kompetisi yang bagus, sehingga kita bisa dilihat oleh banyak orang kan, naik semua. Cuma juga kan sekarang yang harus dilihat adalah kesadaran dari penonton itu untuk berperilaku baik karena kompetisi ini sekarang tidak memperlakukan juga penonton itu dari kita away untuk datang untuk datang menonton masih dilarang. Wah, misalnya maksudnya Jack ini kan ribuan. Iya. Kalau main di masa nggak boleh nonton main di Jogja. Banyak main di Jack, banyak Boboto banyak. Jadi kalau mau meningkatkan kompetisi ya semua harus baik semua. Ditata dengan bagus. Betul. Jadi semua bisa stadion cuma hanya tuan rumah aja misalnya, di lain nggak boleh masuk. Tapi kan resikonya itu kalau masuk nanti timbul lagi. Ini kesadaran dari semua. Kalau mau suka bagus kompetisi ya semua pihak, semua elemen harus bisa saling mendukung. Oke. Jadi sampai saat ini tetap karena FIFA memantau kita, peristiwa-peristiwa sebelumnya sehingga tidak diperbolehkan. Tim main penontonnya away. Aduh. Nah, soal regulasi tentang jumlah pemain asing itu, kita mau tanya karena tidak semua klub bisa membeli 11 pemain. Betul. Oh iya. Betul. Klub-klub yang memang punya nama dan punya uang tentunya. Persija contohnya. Suasana tim bagaimana nih? Kita tanya ke Ricky nih karena 9 pemain itu Brazil semua. Betul tidak? Betul. Brazil ya. Kalau 10 satu pemain Jepang. Betul. Rio Matsumura. 9 pemain Brazil. Kiper Brazil juga. Eduardo Carlos. Udah tuh pakai merah lagi ya. Nanti orang bingung, ini Persija tuh Flamengo. Flamengo kan merah semua kan. Merah hitam dia. Tapi suasana tim bagaimana ini? Sebenarnya suasana tim fun ya, karena pertama pelatih memang Brazil pakai bahasa Portugis semuanya. Sehingga mereka sebenarnya sampai sejauh ini mau 2 bulan dengan latihan yang kita, mereka cepat adaptasi lah ya. Adaptasi dan nggak terlalu masalah karena kita juga punya translator kan. Jadi ada yang translate apa yang disampaikan sehingga itu memudahkan kita juga. Jadi mungkin perbedaan antara pemain Amerika Latin atau Brazil dengan pemain dari Eropa mungkin menurut saya lebih cepat Brazil beradaptasi dengan suasana Indonesia. Begitu. Karena panasnya hampir kurang lebih sama. Tipikal cara bermain kita dengan Brazil pun juga hampir sama. Jadi lebih pada transisi, lebih pada 1v1. Jadi nggak seperti Eropa yang memang lebih organized, terstruktur. Nah, ini mereka jadi lebih mudah gitu. Jadi dia mudah aja. Sepertinya udah tektok aja, gampang aja gitu. Itu yang membuat pemain Brazil banyak di Indonesia ini lebih
lebih hidup lah gitu, karena mereka merasa bahwa cara main kita sebenarnya nggak tahu jauh beda dengan apa yang mereka lakukan di sana. Gitu. Mereka lebih cepat beradaptasi dengan kita ya di Iya. sini ya. Untuk bahasa juga Karena lebih cepat kan. Bahasa lebih mudah. mereka. Dia gampang ngomong, misalnya Gampang kita bilang bahasanya. selamat pagi, oh Iya. pagi, oke Pagi, iya. pagi. Oh. Terus kalau Iya, kita mau semangatin, ayo, karena lebih mudah aja. Dia kalau Iya, kita kan, iya, iya. vamos apa Vamos, ya, iya. vamos, ayo, Iya, iya, easy lah. Jadi nggak terlalu sulit lah buat mereka bisa Iya. cepat. Siap. Ini Cepat, juga ya. ini juga dialami oleh pemain asal Amerika Latin ya. Iya. Dan ada juga pemain Argentina mungkin. Betul. Iya. Di klub-klub lain. Iya. Misalnya di Persib atau di Persebaya. Iya, banyak. Sama semua. Sama semua. Cepat Iya. beradaptasi. Karena ya tadi itu bahasa dan suasananya ya nggak jauh beda dengan mereka gitu. Jadi ditambah kan pemain kita ini banyak winger yang cepat-cepat. Oke. Nah, dia paham aja, oh kalau winger dia taruh bola di sini, Iya. ini ke sini, kombinasi gini, itu udah kayak Iya, ya nggak iya, tahu begitu latihan mereka saling mengerti sendiri gitu, muncul sendiri aja karena ya sudah terotomatisasi seperti itu. Nah, Iya. beda dengan pemain Eropa memang dia butuh pemain, dia kalau posisi A ya yang situ mesti di sini, ada struktur yang mereka inginkan sehingga lebih mudah buat mereka bermain. Baru tahu kita nih Bung Ropan. Ternyata pemain Brasil itu lebih adaptif ya. Iya. Untuk bermain di cuaca dan juga sistem permainan Indonesia. Lebih cepat mereka. Lebih cepat. Untuk Tapi bisa- Bung Ropan, tadi kalau 7 main misalnya di Persija nih, let's say Iya, besok iya. Persita lawan Persita 7 main, saya pengennya Witan ada di situ, ya kan? Ya pastilah. Rizky pasti Iya. di situ. Siapa lagi main U23 kita? Ya Rayhan Hanan. Ryan Hanan ada di situ. Ada Doni. Ada Doni Tri. Ada Doni Tri, di situ. Iya kan? Nah, tapi juga ada kan pertandingan pertama kita harus menang katanya. Persija Iya. harus menang. Oh itu Semua game harus menang. Iya. harga Kan sebelum mati, main. harga mati buat Persija. Harga mati. Iya. harus bisa menang. Apalagi kan musim lalu nomor 7 kalau nggak salah Iya, ya. peringkat Di ketujuh. peringkat ke-7 ya. Jadi sekarang harus ada memperbaiki, apalagi dengan pemain-pemain yang bagus kan. Iya. Yang datang di belakang juga ada Jordi kan, Iya. ada Rido, Iya, ini iya, bagus. iya. Ada Doni Tri di kiri itu oke. Di kanan siapa nih Bang? Ada Rio Fahmi, ada Rio Fahmi. Rio Fahmi. Ya di kanan itu. Iya, Jadi iya. itu jadi bagus lah untuk Persija. Kedalaman skuad dijamin oke lah. Target juara. Hah? Target juara. Iya, iya, masa cuma jadi untuk nomor 3-2 harus juara dong. Untuk itu dong, tim ibu kota harus juara dong. Sekarang waktunya buat Betul. untuk menjadi juara lagi, boy. Iya, Rizky Ridho bilang bahwa ada Brasil, ada pemain Argentina, mungkin ada pemain, tapi kami adalah Persija. Iya. Dia mengklaim seperti itu. Iya Jadi dong. suasana tim sangat baik saat Iya, ini. seperti bahwa head coach juga sampaikan bahwa dia nggak melihat dari mana asal. Ya. Siapapun yang main bagus di latihan, Dan- dia punya kesempatan untuk bermain di pertandingan. gitu. Pertandingan. Jadi tadi kalau Bung Ropan bilang bahwa ini kesempatan lokal, memang dari sisi kesempatan yang di depan mata tertutup karena memang banyak pemain asing. Tapi sebenarnya sisi yang lainnya lebih membuat kita pemain lokal ini harus berkompetitif. Iya. Ya. Mereka harus kerja karena sebenarnya nggak semua pemain asing itu lebih baik dari lokal kita, nggak juga. Betul ya. Ada beberapa pemain tuh yang ya contoh di Skirido itu nggak tergantikan. Right. Dia Wow. kapten kita, Iya. dia menurut saya kita panggil dia pemain asing karena dia levelnya memang ya Bung Iya. Ropan pasti paham Iya. bagaimana dia tampilkan selalu dan konsisten terus. Ya. Tidak semua pemain asing belakang itu bisa konsisten seperti dia. Ya. Ya. Nah, termasuk juga pemain-pemain seperti Witan, Doni, ada Hanan itu Ya. ya mereka fight untuk bagaimana mereka bisa mengalahkan secara ini ya kompetisi dalam tim bahwa dia pengen juga main gitu. Ingin bersaing dalam tim, Ya, dalam tim ya. Jadi Itu dapat tempat. bocorannya mereka masih main besok. Oh enggak juga. Nanti kita Belum tahu kalau itu. Iya, iya. Oke, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Eropa. Satu lagi yang disorot mengenai Super League ini adalah pelatih yang nyaris semua pelatih luar. Cuma Ya. satu pelatih lokal, Henry Susilo. Henry ya. Susilo, Malut ya. Iya. Sama seperti musim lalu juga Imran dong. Imran ya. Betul. Dan Malut juga kan? Di awal musim lalu, Ada dua. kita punya 4 malah ya. Iya. Ya Ada kan, Semen ada Padang. Widodo, ada Iya. Coach RD, Iya. ya kan. Tapi berkurang jadi satu dan sekarang Imran pun nggak ada, Susilo. Iya. Ini Bung Robert melihatnya seperti apa? Kemampuan pelatih kita kah? Atau memang target dari tim yang memang mengandalkan pelatih asing? Iya, saya pikir kenapa semua memilih banyak pelatih asing
Ya, pertama mungkin kalau saya lihat untuk cepat dapat prestasi, itu saya pikir ya. Melihat itu ada prestasi. Kemudian komunikasi. Karena banyak pemain-pemain asing tentunya lebih cepat mereka berkomunikasi dengan Oh, contohnya Persija pasti Persija kan mudah buat Sousa ya. Betul. Itu yang saya lihat mereka bisa dapatkan, kan ada jaminan yang prestasi. Iya. Karena begini, Boy. Terakhir pelatih lokal itu bisa membawa tim juara itu Jajang. Ya, Jajang. 2014 dengan Persib. Selebihnya sampai ke sini ketika Liga 1 2017 sampai 2024 nggak ada lagi. Stefano Gugura, Persija. Masuk ke Bali United. Ya kan? Iya. Baru Boyan Hodak terakhir kan kemarin. Jadi Iya. tidak ada satupun pelatih setelah Jajang di lokal ini yang akhirnya mampu membawa tim itu juara. Iya. Semua pada asing. Oke, terlepas kalau Gugura kan sekarang Mei kemarin sudah jadi warga negara Indonesia, tapi sebelum itu kan dengan Persija masih Brazil kan. Iya. Semua masih. Jadi itu menjadi tantangan. Klub-klub itu para owner atau yang memiliki klub itu lebih yakin gitu dengan ada pelatih asing. Saya pikir lihat sambil mungkin memberikan belajar buat pelatih-pelatih kita untuk bisa bagaimana bisa menjadi yang terbaik ya. Itu di sini. Jadi tantangan ini buat kita menjadi tantangan besar. Oke. Kita ada pelatih-pelatih bagus, bukan berarti kita nggak bagus. Misalnya ada Widodo, tapi sekarang kan turun di kasta kedua. Iya. Kan Tapi dengan spesialis Delta. naikin ke divisi utama ya. Widodo. Sama juga, iya sama juga dengan misalnya Aji sekarang di Santoso. Persela. Iya. Henry juga Henry Susilo kan itu bagus. Iya. Cuma memang menarik kalau Henry ini menarik karena dia dari Semen Padang dia hanya 4 minggu, dia kemudian dipecat itu gara-gara kalah lawan Malut, tapi sekarang dia ke Malut. Ya kan? Henry kan ini punta kan dengan jalan sering dipecat juga kan dari Sriwijaya banyak lah. Tapi akhirnya dia bisa semoga dia bisa memberikan yang terbaik. Karena materi pemain di Malut juga oke kalau saya bisa dilihat gitu. Bung Riki kan sekarang posisinya adalah asisten pelatih. Iya. Ini sangat bersentuhan dengan pelatih. Iya. Pelatih asing lagi. Betul. Tahun lalu juga seperti begitu musim lalu. Betul. Apa yang membedakan gitu loh? Ya, Apa yang istimewa dari pelatih luar gitu buat Persija? Pertama, semua pelatih asing yang datang ke Indonesia itu pasti membawa atmosfer yang berbeda. Iya. Oh gitu. Bahwa dia dia bekerja dengan struktur, bagaimana dia menuntut pemain, Lebih profesional lah ya. Ya, tanda Profesional. bahasa besar profesional. Iya. Karena memang itu yang kadang-kadang mohon maaf mungkin para owner kurang melihat itu di beberapa pelatih lokal. Iya. Bagaimana pelatih asing ini bisa mengontrol semuanya. Betul. Dari A sampai Z dia bisa kontrol, di ruang ganti dia bisa kontrol. Lalu ya seperti bahasanya kalau pelatih asing tuh ada respect-nya di situ. Iya. Ya mungkin kalau saya sebagai pelatih lokal juga ya itu harus kita seperti pemain lokal juga kita fight di situlah bagaimana kita juga pelatih lokal bisa step up, bisa menunjukkan kualitas kita juga bahwa kita harus bisa membuat jadi struktur, mengatur segala sesuatu, nggak cuma hanya ngelatih doang karena pelatih asing memang nggak cuma ngelatih. Dia punya kemampuan buat selain bahasa, dia punya kemampuan juga bernegosiasi dengan pemain atau dengan manajemen. Nah, itu yang mungkin terlihat lebih baik dari kita. Itu aja sih sebenarnya kalau saya lihat. Tapi secara teknis kepelatihan sebenarnya nggak jauh beda juga. Iya. Nggak jauh beda juga. Ya kalau sepak bola kan melatih ya sama-sama aja sebenarnya. Dan mungkin Bung Riki saya tambahkan mungkin pemain itu baik pemain lokal kita dan pemain asing ada respect mungkin ya. Respect Itu sih yang paling terhadap besar. pelatih asing gitu kan. Betul, paling besar. Respect itu ya. Dan itu yang tadi dibilang oleh Mas Riki, dia bisa kontrol di ruang ganti itu penting. Iya. Menyejukkan ruang ganti itu kan nggak semua pelatih bisa melakukan itu untuk apalagi untuk pelatih lokal. Tapi pelatih asing ini berwibawa, lebih karismatik, mereka mampu untuk bisa melakukan yang terbaik. Dalam ruang ganti itu bagaimana seorang pelatih bisa mengontrol tanda kutip para pemain bintang dan para pemain asingnya sendiri. Betul. Karena kadang-kadang kan ada di semua tim ada terjadi gap-gapan misalnya. Si pelatih hadir dengan mungkin experience di beberapa negara yang lain membuat semua pemain jadi respect. Itu yang paling itu penting. sih yang bikin berbedanya di situ. Kalau mungkin kita yang lokal tidak terlalu banyak pengalaman itu kadang-kadang mungkin pemain asingnya nggak respect, apa segala macam. Nah itu jadi masalah sih. Ya mungkin owner melihatnya seperti itu. Iya. Ada keyakinan lah, Bos. Dengan datang mereka itu lebih keyakinan. Karena paling utama adalah pemain asing itu bisa respect terhadap seorang pelatih kan sangat penting. Sangat penting. Itu apalagi pemain itu merasa dia hebat bintang datang dari sebuah negara yang dia merasa bintang di negara itu datang ke sini main. Dia pelatih kan kalau pelatih yang agak lembek-lembek ya. Ya sebagai contoh mungkin di Dewa United sekarang. Iya. Itu kan ada Rafael. Oh iya, ada Vano. Ada Stefano Lillipali, ada Alexis Mesidoro. Ya, itu semua ada. Kan? Memang John
siapa Oldegger itu yang Iya. dari Belanda itu dia bisa mengontrol Oldering semua ya? itu, Ya. Oldering. Iya. Dan dia juga bisa menjelaskan kepada manajemen bahwa begini loh kerja sepak bola itu seperti apa. Karena Betul. dia pernah di Ajax, dia pernah Ya, di sini, itu. dia pernah di Arab. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang mungkin para klub atau para manajemen klub membutuhkannya sehingga itu bisa membuat mereka Iya, ngerti iya. mengelola klub seperti apa. CV-nya bos, CV pelatih itu penting juga memang. Iya, Iya. Membuat pemain juga agak memang kalau mereka mau bicara. Jadi lebih sampai segan. sejauh ini pelatih Coach Sousa dengan pemain lokal ya. Pemain lokal seperti Witan, seperti Rizky Rido. Rido. Iya. Komunikasinya lancar, enak, Iya, nggak ada komunikatif. Gak ada masalah karena ada translator jadi Iya. ya ada apa-apa langsung komunikasi aja gak ada masalah. Tapi Mauricio Sousa kan bukan baru kali ini ya. Oh udah yang ke tahun kedua. Tahun kedua Sebelumnya kan? di Madura kan? Iya, Madura iya. United. Oh, artinya dia tahu Dia udah atmosfer. tahu, dia atmosfer tahu. setidaknya ya. Pelatih Bukan apa, baru pertama. suasana di Indonesia, Iya. betul. Liga di Indonesia dia tahu. Karena dia dari Madura kemudian datang. Jadi Dia ya, tahu. Dia tahu persis. Dia tahu Rido, dia tahu Wita karena Iya. 2 kali waktu musim itu dia ngalahin Persija 2 kali. 2 kali ya? Iya, 2 kali. Oh ya? Mungkin Thomas karena Doll itu nggak ya. pernah menang sama dia. Thomas Doll nggak pernah Nggak Mas. Thomas Doll boy. Nggak pernah. Thomas Doll nggak pernah menang. Iya. Oke. Jadi ya itu yang bikin beda kali. Mungkin beda ya. Dan sekarang dia ada di Persija. Ya gitu. Iya. Semoga Madura 2 kali kalah lah ya. Ada pembalasan misalnya. Contoh aja. Aduh, ini pendukung Madura nggak terima ini. Iya, Yang nonton ini nggak terima. Belum nanti dulu. Nanti dulu dong. Nggak Nanti semudah dulu. itu. Nggak Iya, semudah iya. itu. Nggak semudah itu bisa mengalahkan. Karena Bung Ropan. di sepak bola kita ini nggak bisa kayak La Liga atau misalnya Premier League ya. Premier League ya. Yang ketahuan banget 6 besar tuh pasti lawan bawah pasti kalah lah. Di sini kita nih wah tipis banget semuanya. Iya. Yang satu bisa kalah sama 18, Iya. 18 bisa nahan 2 ya macam-macam. Betty boy, beda-beda tipis. Jadi kalau Bung Ropan melihat Ya. dengan persiapan dari semua tim, ya kan, terutama Big Four lah ya. Ya. Kita nggak sebut namanya, tapi Big Four. Anda melihat ya peluang untuk juaranya ya tetap tim yang sama dong. Kalau kejutan demi kejutan di setiap Iya. kompetisi itu ada. Betul. Itu sebuah warna. Yang anak terjadi sama juga di Inggris kan banyak yang membuat Iya, kejutan tim-tim yang itu. Mau di Bundesliga, di Serie A, di La Liga juga ada. Termasuk di Indonesia. Betul. Banyak kejutan-kejutan. Tapi kalau kita mengerucut untuk menjadi juara ya tim-tim yang punya nama besar itu yang bisa menjadi juara. Ya salah satu misalnya Persija, Iya. Persib Bandung. Iya. Artinya Persebaya Surabaya yang punya nama latar belakang itu kuat. Bukan berarti mengecilkan yang lain, bisa saja. PSM bisa PSM? jadi juara. Iya, 2023 bisa juara. Malut posisi 3. Iya, Dewa United nggak ada yang Dewa menyangka United, bisa ada di posisi kedua. Iya, Dan iya, sekarang mereka mentargetkan untuk bisa menjadi juara sama seperti Persija harus juara. Jadi menarik. Dewa ya. juga sama itu, Jadi, mereka pengen juara. Super League. Jadi persaingan musim memang ini menarik, itu Bung. lebih kompetitif, lebih ketat Iya, musim ini. Karena semua klub itu berlomba-lomba mendatangkan pemain bagus. Karena tujuan mereka ya selain memang harus ada yang mau juara, dan ada yang pingin Asia kali ini bisa tembus 4 besar. Misalnya kalau kemarin mereka ada di 10 ingin naik. Jadi memang rame. Jadi setiap pertandingan pasti akan ada Betul. rame ya persaingan ya. Karena Gimana? itu berbedanya dari liga dan turnamen. Kalau turnamen itu kan mungkin jaraknya pendek itu punya tenaga kencang sih itu bisa juara. Tapi kalau liga itu punya tenaga endurance. Iya, lah, endurance. ya. Betul. Endurance-nya nggak cuma pada timnya, pada manajemennya juga. Bagaimana mengelola bonus, gaji, Betul. Stres, pengeluaran, stres dong. semuanya itu. Iya. Bagaimana bikin suasana itu tim tetap aman, nyaman. Iya. Nah, itu yang capek. Nah, Bung Ropan. Itu soal benar. jadwal. Ya. Soal jadwal kan juga tidak gampang untuk menyusunnya. Iya kan? PT LIB atau sekarang Ya. ILIK ya. ILIK. ILIK ya kan. Iya, ILIK. Karena terkait dengan kalender FIFA misalnya. Oh iya, Ya kan? FIFA Matchday yang harus FIFA dilihat. Matchday, Piala Dunia U17, Piala Asia juga termasuk Iya, kalender FIFA. Iya. Ya kan? Lalu terkait Piala Champions Asia, dalam hal ini Persib mungkin. Iya. Ya kan? Dan juga yang bukan kalender FIFA, ternyata ada komitmen dari ILIK seperti Iya. SEA Games. Iya. Ya, SEA Games ya. Nah, buat tim seperti Persija, Persib, Persebaya yang memberikan kontribusi untuk dalam Timnas. tim nasional, ya apa, Bung? Itu kan konsekuensi dari sebuah tim ya. Dan kemudian PT Liga kan sudah bisa memikirkan, dia sudah buka tuh jadwal setahun tuh di mana. Kalau di FIFA tuh jelas semua. Iya. Setahun itu FIFA-nya jelas ini. ketahuan, iya sudah ketahuan semua kalendernya. Jadi jadwal liga itu harus disesuaikan dengan Iya. kalender tim nasional. Jangan seperti yang lalu berbalik kan. Tim nasional harus bisa ikut jadwalnya liga, nggak boleh. Sekarang liga yang harus menopang mensupport tim nasional. Iya. Itu penting. Nah kalau di SEA Games ini sudah komitmen akan libur di Desember. Iya. Kalau nggak salah begitu Pak. Ya, cuma satu game. Satu ya.
Satu game akan libur karena harus bisa Oh, satu games ya? Iya, tanggal 22 Desember itu aja. Right. Sebelum- Oke. Karena kita kan sebagai juara bertahan. Iya. Iya. Lama tidak mendapat medali, 32 tahun menunggu dan akhirnya kita dapat. Dan sekarang sebagai juara bertahan kita hadiri Bangkok ya dapat dukungan dari liga lah. Kalau bicara dengan tim nasional sudah pasti harus ada dukungan. Betul. Jadi makanya setiap jadwal itu harus disesuaikan dengan kalender tim nasional akan bermain. Ya kalau bilang klub merasa rugi atau apa, kan klub juga menyodorkan pemain Ya. kepada tim nasional itu. Jadi harus saling ada kerjasama yang saling mendukung. Iya. Ya tidak boleh ada ego yang masing-masing bertengah. Gue nggak akan kasih kayak dulu kan, agak tarik ulurnya itu yang agak Iya. berat kan. Sekarang nggak. Sudah ada kerjasama yang baik antara PSSI, antara klub. Tentu sudah duduk bersama ya untuk saling menopang semua kan. Karena ini kepentingan bangsa dan negara dan kompetisi juga harus bisa mendukung ya. Fine-fine aja boy, harus jalan. Jadi ketentuan pelatih harus memasang pemain muda kita. Iya. Itu implementasinya seperti apa yang direncanakan oleh Persija? Ya, regulasi kan itu harus ada satu pemain U23, U23, ya. yang bermain minimal 45 menit, ya. Kalau buat Persija sebenarnya nggak ada pernah masalah karena kita punya banyak pemain U23 untuk hari ini itu ada 8 pemain. Wah tuh. Jadi nggak sulit buat kita karena misalnya dari belakang ada Niko, Ya. lalu ada Doni, ada Rehan Hanan, terus kalau gelandang ada Aditya Warman itu juga timnas U20. U20 ya. Masih ada lagi Arli yang terbaru. Arli Ansyah. Sayap ya? Bukan Ya. Persija, itu punya pemain 16 tahun. Sahabi Goli Ya, kan? ada Sabi Goli. Iya, Bu. iya. Iya. Ada juga Fabio Aska yang Fabio masih Aska, timnas iya. 17. Betul. Ada lagi sebenarnya ada Rizky Padilla striker juga. Itu semua masih di bawah 23 tahun. Jadi Persija banyak ya? banyak. Jadi tergantung pelatih aja mau masang siapa dan itu nggak ada masalah soal regulasi. Kita ready semua seperti itu. Jadi ya karena akademi ditopang sama manajemen sehingga itu yang membuat lebih mudah buat Persija mengorbitkan siapapun bisa jadi bermain buat regulasi itu. Sejujurnya regulasi itu menguntungkan tanda kutip untuk Persija karena akhirnya akademi lebih banyak lagi menciptakan pemain. Gitu. Itu peluang ya? itu. Di Sawangan. Di Sawangan ya. Oh. Hanya mengurus ini Tapi paling enak. rasanya klub lain juga udah mulai ini ya, udah Iya. mulai kayak Dewa juga melakukan hal yang sama. Epa juga ya? Iya, dia juga akademinya jalan, Persebaya sekarang juga bagus. Jadi sebenarnya itu regulasi yang mendukung pemain muda tuh sangat baik, sangat baik. Ya, tinggal bagaimana pemain muda ini berkontribusi buat klub dan mampu membuat kompetitif dengan pemain asing. Pemain asing ya. Itu aja sih perbedaannya. Iya, sih. iya. Nih Bung Ropan, nih kita sih nggak salah menduga-duga skema Persija kan mumpung ada. Mesti tanya ke orang yang berasa. Iya, bukan. tapi nggak Ya. kita menduga-duga aja Iya. nih. Tapi setelah pariwara berikut ini ya. Oke, siap. Kita break dulu. Tetap di Sportcast Nusantara TV. Saya langsung ke Bung Ropan nih. Tadi seperti yang saya katakan, kita cuma menduga, ya kan? Merekan-rekan. Melihat dari 3 pertandingan uji coba nggak terkalahkan. Wih, luar biasa. Kudus, lalu terakhir lawan Arema, Arema. ya kan? Bahkan clean sheet ya. Wih. Clean sheet bos, bukan main itu kan. Iya kan? Nah, kalau pakai 4-3-3 nih Bung Ropan, udah 4 belakang nih kayaknya sih memang lokal ya. Ya, ini terserah nih, apa Bung Riki setuju apa enggak? Doni, Rido, Jordi, misalnya Rio ya kan. Tapi di tengah ada Basi Sousa, Franca, Fabio, Colonego. Iya. Brazil semua bos. Iya. Di depan Maxwell misalnya, ini pemain baru ya. Iya, Masih baru datang ya? Baru Maksudnya? datang. Ada Seminggu lah. Seminggu ya? Gustavo Almeida dan Alano. Wah, ini rasa sambanya kan Samba. kental banget ini. Jogo Bonito ini. Jogo Bonito. Jogo Bonito. Itu kan. Ya kan? Bung Ropan lihatnya gimana nih? Ini bukan ini kan dugaan. Iya. The best menurut kita, tapi kan Iya. belum tentu menurut dapurnya Persija. Tergantung dari Mauricio Sousa sih. Iya. Bisa melihat, dia kan lebih tahu apa yang yang diinginkan. Tapi saya pikir sudah ada. Bung Riki juga pasti sudah tahu. Cuma kan nggak boleh dibongkar dulu. Nggak boleh dong. Nggak bisa, iya. Apalagi besok mau main kan. Tapi kalau dari nama-nama itu saya pikir 6-7 pemain akan langsung dimainkan itu. Untuk pemain asing. Menurut saya. Bisa saja akan berubah. Tapi 7-7-nya langsung dimainkan. Iya. Iya. Rido pasti oke lah, kapten. Iya. Jordi saya pikir oke.
Donitri. Pemain termahal ya. Iya. Siapa? Jordi? Jordi yang Jordi ya. kayak salah satu yang termahal. Persija ada Pemain dua loh. back, Dia sama back Rido loh yang termahal termahal. loh. Iya. Salah satu yang Kayaknya dua. Dewa lebih mahal lagi. Iya. Oh Dewa itu, tapi kalau masuk di antara 10 besar, Iya. Persija sumbang 2 loh. Iya, Rido dan dua belakang. Dua timnas. Iya. Rido sama Jordi. Jadi saya pikir 3 mungkin masuk, Donitri bisa masuk. Jordi sama Rido. Iya. Ya selebihnya ya tergantung Mauricio ini. Kalau yang gelandang sama depan ya bisa aja semua. Tapi saya ingin melihat, ya nggak tahu dia mau jadi super sub atau di awal Excel runtuh kau. Yes. Iya. Excel runtuh kahu. Saya ingin melihat, bukan karena dia dari Manado, Bos. Oh iya. Iya. Tapi anak kawan dua ya. Sudah lama kawan dua tidak ada di timnas. Tidak ini. ada, ya kan? Itu Firman dia. Utina terakhir tuh. Iya, Aduh, jadi mesti ada yang Excel. Saya tahu kan ada kesempatan diberikan oleh Mauricio karena dia juga ingin masuk ke timnas kan, akan Iya. dipantau juga oleh Patrick Kluivert kan. 4 pekan ini di Super League sangat menentukan Iya. sebelum masuk di FIFA Matchday bulan September. Boy. Tapi Manado ini langsung nyetel ya. Ya, yang Ricky dilihat tahu, oleh Ricky. pelatih Ya, dari pelatih yang kita. lebih tahu lah untuk bicara. sebenarnya kan nyetel. Excel itu Excel. udah dipantau dari 2 tahun lalu. Dari Barito juga ya. Waktu di Barito. Sebelum masih Barito. di Sulut United itu. Masih di Sulut United Waktu ya. itu Coach Oke. Thomas Doll sudah sempat memantau dia, tapi ya belum pas. Lalu dia pindah ke Barito, itu tahun lalu kita pantau lagi. Jadi kita memang lihat lagi antara dia atau Ramadan Sananta. Nah, tapi Ramadan mungkin menerima pinangan dari Brunei. Brunei. Lebih cepat sana, ya udah saya bilang ya udah ini aja diambil dulu karena dia satu pemain lokal yang paling lama menit bermainnya untuk striker Oh. musim kemarin. Oh, ini satu Musim catatan kemarin. nih. Paling lama. Paling lama. Sehingga itu kita cukup yakin bahwa dia akan lebih cepat adaptasinya dan dia nggak akan sulit. Dan buktinya dia datang dengan kemampuannya dia tahu aja ini mau gini begini ya dan lebih mudah lah karena dia udah kemarin Liga 1 main menitnya habis 1000 lebih kan. Dan nggak ada striker lokal yang punya menit sampai 1000. 1000 lebih ya. Ya itu berterima kasih Pak RD juga ya, Pak Rahmat Iya. karena dia Pak Rahmat ya. percaya juga sama Excel. Iya, betul. Dikasih Dengan kesempatan formasi terus, dan ya. apa dan dikasih kesempatan terus. Dan pemain lokal satu yang bikin gol banyak ya selalu dia gitu. Jadi ya Headingnya gawat. Iya. 179 179 tingginya 80. Nggak terlalu Nggak terlalu tinggi, tapi tinggi. jumping headingnya Jumping salah satu yang heading, terbaik dan makanya banyak yang bilang Kayak the Bambang, next Bapak Bambang Pamungkas. Ya, the next BP. Yes. Manajer ya, PP. Udah. Sekarang jadi sport director. Oh, sport Nah, director. Kalau dia nggak bagus, saya pikir Rahmat nggak ambil kan. Liga Selection kemarin ambil kan. Iya, iya. Piala Presiden kan. Iya, Dan iya. bikin gol kok nggak salah juga dia. Dan Tahu. golnya istilahnya dia heading di Heading. antara para pemain asing pemain gitu asing kan, kan. Oxford kan. Oxford. Tinggi semua kan. Betul. Iya, iya. Lawan Oxford. Memang keunggulan dia adalah duel. Duel, ya? Dia duel airball-nya kuat. Iya. Duel 1v1-nya juga kuat. Timingnya juga Iya. mantap ya. Ya tinggal butuh waktu buat dia akan terus dapat menit bermain. Kalau dia lebih banyak main pasti kan lebih mudah buat dia masalah finishing aja. Kalau Witan konsisten di Persija, Iya. saya pikir mudah dia untuk ada di timnas. Ya, Bung ya. Bisa juga. Iya, kan? Cuma kan persaingan memang Iya. ketat sekali kalau di winger kanan kan. Iya. Ada Jakob Sayuri, ada Marcelino di Iya, sana kan iya, banyak. Eliano Reinders. Tapi kalau Excel saya pikir bisa dapat kesempatan. Apalagi ketika oleh Ya cedera ya. cedera dan sekarang lagi kebingungan untuk mencari walaupun ada Mauro Sisa, tapi kalau Excel ada, saya ingin melihat ada pemain baru yang akan masuk sama seperti Septian kan. Ya. Ya, Coba ya. dari Dewa, nah sekarang ada Excel dari Persija yang bisa masuk ke sana. Wah, enak tuh melihat kalau ada sesuatu yang baru. Ya, siapa tahu kalau diberikan kesempatan terus dan Patrick melihat di 4 pekan nanti, apalagi kalau Persija menang terus menyapu bersih 4 pekan itu kan. Amin, amin. Iya. Kan berarti kan waduh 12 poin, Bos. Iya. Iya kan? Betul. Bisa ada di atas. Gitu. Betul. Dan Excel bermain bagus, nah, apalagi kalau bikin gol. Pasti kan bukan tidak mungkin akan dicoba kan? Dipanggil sama seperti Beckham Putra kan? Beckham Iya. Putra. Dipanggil juga untuk dicoba. Semua punya kesempatan. Tinggal pembuktian aja di tim. Itu saya bilang semoga Ricky dan juga Mauricio Sousa memberikan kesempatan. Iya. Paling tidak kalau Persija sedang unggul, ya untuk main di 15-20 menit kedua kan dia masuk. Betul. Untuk apalagi dia bikin gol lagi. Oke. Nah, itu kan akan menjadi catatan penting. Ya, Bung Riki, Ya. sistem VAR yang udah diterapkan, Diterapkan, ya. itu memang sangat membantu. Iya. Dan semua tim melihatnya ini sangat Betul. fungsional sekali buat pertandingan. Kalau VAR atau teknologi membantu sekali. Sekarang yang jadi masalah SDM-nya. Oh. Jadi kadang-kadang ya ini sisi negatifnya. Iya. Positifnya adalah memang offside, gol-gol selalu di recheck kembali. Iya, iya, Itu iya. sehingga kalau ada kontroversi segala macam itu pasti dia Pasti akan bisa, ya. dicek lah ya gitu. Review Tapi lagi.
problem di SDM kadang antara yang VAR room dan juga yang di lapangan itu kadang nggak connect sehingga misalnya VAR room mengatakan bahwa oh itu harusnya sah gol, tetapi di pengetahuan dari si lapangan mengatakan enggak ini nggak gol. Nah, itu sekarang begitu ya? Ya, ada terjadi. Dan itu Ogawa pun udah mengakui itu bahwa ada beberapa personil dia yang itu memang punya pengetahuan yang berbeda. Sehingga keputusannya misalnya di satu wasit dengan VAR ini bisa handsball, dengan VAR yang sama dia bilang oh enggak itu nggak handsball. Nah, itu yang kadang-kadang di tim kita marah gitu. Maksudnya ini gimana sih yang benar? Udah pakai VAR tapi kamu kok beda-beda gini. Tapi itu sudah kami sampaikan pada Ogawa waktu evaluasi terakhir di ke klub kan. Itu hal yang baik menurut saya. Karena dia keliling ke semua klub, dia tanya apa yang kurang dari tim wasit. Right, berarti semua klub nih ya, Persija sudah menyampaikan ini semua. Dan hal itu kita sampaikan. Dan dia mengakui bahwa yes beberapa game itu harusnya si wasitnya itu mengatakan bahwa ini harusnya yes pelanggaran, tapi di game ini memang tidak pelanggaran. Nah itu dia sampaikan. Dan kadang-kadang kami menyampaikan protes kami kan, bahwa kenapa di game ini harusnya kan nggak pelanggaran. Nah, ya itu yang ya dia katakan bahwa perbedaan SDM pengetahuannya yang menjadi kesulitan Ogawa untuk bisa VAR bisa lebih baik lagi. Karena teknologi ini kan hanya bantu aja. Tetap decision-nya si manusianya si wasitnya, kan, wasitnya gitu. Jadi itu yang sedikit. Yang penting bagus lah ada koreksi-koreksi kan. Ada pemahaman-pemahaman yang diberikan kan bagus untuk jawaban ini. Gitu. Bung Ruben, jadi wasit sekarang dengan adanya wasit-wasit asing dari Jepang, dari China mungkin ya, yang memimpin itu suatu hal yang sangat positif. Baik untuk wasit-wasit lokal kita. Ini sangat positif lah. Kan ini kan bukan baru pertama kali. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah dicoba kan. Ada wasit Iran juga yang bagus yang memimpin Piala Asia kemarin kan bagus sih. Ali Reza kan siapa namanya. Pernah kan mereka memimpin pertandingan yang bagus di Indonesia. Jadi kalau ada wasit asing lebih enak. Pemain juga kan lebih respect juga kan kalau pelatih wasit asing yang memimpin pertandingan dan itu kelebihannya tuh itu. Kalau wasit asing tuh mau komunikasi. Bisa kita tanya apa foul-nya gitu. Dia bisa jelaskan. Oke, kamu begini. Itu foul. Kalau itu nggak foul, no foul. Menurut saya foul ya. Clear gitu. Oh, oke. Kalau lokal kadang-kadang wasit apa masalahnya? Nggak usah ngomong. Nggak ada pembicaraan lah. Kita cuma hanya bertanya masalahnya di mana maksudnya. Ya itu ya mungkin itu SDM lagi kan. Iya. SDM kemampuan mereka berkomunikasi. Berarti ini PSSI ataupun PT Liga, komisi wasit harus benar-benar SDM-nya. Makanya itu kan tadi sudah dibilang Mari. Ogawa sudah berkeliling di semua klub kan. Untuk kasih pemahaman berkoordinasi dengan baik kan. Itu penting memang. Itu sudah kita sampaikan dan hampir semua klub mengalami itu. Karena semua pelatih asing tuh cuma protes, kenapa kamu kasih kartu kuning dia? Ya kan kalau wasit asing dia jelaskan ya karena ini. Iya. Clear. Oh oke. Gitu kan. Kalau wasit lokal kenapa kuning? Dia lewat aja lari ya. Itu masalah. Persija besar pasti ada peran supporter. Persib besar dan juara peranan supporter. Persebaya semua. Bagaimana hubungan antara klub dengan penonton sekarang? Apakah penonton kita sekarang sudah semakin dewasa? Seperti kita melihat timnas kita di GBK, di mana anak-anak, orang tua merasa secure, merasa aman. Nah, bagaimana di liganya? Kalau di Persija sendiri, hubungan terakhir kemarin kita ada doa bersama dengan Jack the Jack, dengan supporter kita. Ada silaturahmi dan diskusi lah bahwa sebelum kompetisi mulai ada pembicaraan lah apa keinginan para supporter dan apa yang bisa dilakukan oleh tim pelatih dan para pemain, manajemen juga segala macam. Kalau sampai tahun lalu The Jack salah satu yang bersih menurut saya. Hanya satu momen aja sedikit ada oknum lah. Ketika kita home sama Persib Bandung di Patriot. Ya karena kita udah menang 2-0 terus dikejar jadi 2-2 jadi draw. Beberapa oknum yang merusak fasilitas stadion. Jadi itu yang sedikit. Habis itu kami kan kena sanksi 4 game nggak boleh penonton setelah itu. Tapi sepanjang itu hampir nggak ada Persija dengan supporternya bikin masalah, nggak ada sampai tahun kemarin. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya memang sebenarnya ini jadi PR sih. Misalnya klub besar seperti Persib dan segala macam mengelola supporter yang ribuan dan bahkan jutaan ini nggak gampang. Ya karena sebenarnya yang bikin rusak itu oknum aja sebenarnya. Mungkin dari koordinator Korwil dan bla udah bekerja luar biasa, tapi ya kadang-kadang ada oknum-oknum yang memang perlu kayak di luar kali, ada CCTV, ada hukuman dari tidak hanya dari federasi tapi di pemerintah ya mungkin lebih. Gak tahu ya kalau di luar kita nonton kan seat 25 bikin ribut. Udah langsung nggak boleh masuk. Capture udah. Capture ya. Mungkin nextnya bisa seperti itu kali ya nanti ke depan. Karena di GBK kan udah CCTV segala macam. Iya.
ya mungkin semua stadion kalau ada CCTV jadi lebih mudah mengcapture. Pelan-pelan ya kita bisa ke sana ya. Betul. Karena sebenarnya ini oknum aja. Oknum yang memang tidak punya KTA misalnya seperti itu, nggak ada kartu anggota, ya dia cuma hanya senang tapi dia nggak tahu ya dia bisa bikin rusuh seperti itu. Itu aja sih. Kita break lagi, Ya. Bung Riki, Bung Ya. Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Di segmen terakhir, Bung Ropan, coba kita mengalihkan perhatian ke timnas kita nih, Bung Ropan. Ya kan? Update, kita masih menunggu dua pemain yang dijanjikan oleh Ketum. Mungkin ada update ataupun ada sesuatu yang bisa jadikan clue nih, Bung Ropan. Belum ada sih sampai sekarang, Hoy, dari Ketum. Tapi kan tadi saya dapat kabar dari Bang Arya, dia dari Amsterdam, saya nggak tahu. Kalau dia tiba malam ini dari Arya Amsterdam, Sinulinga dari Amsterdam. ya, pasti sebelumnya kan dapat tugas khusus untuk mungkin saja untuk pemain naturalisasi. Maka kita belum tahu siapa dia. Iya, Memang iya, mereka itu nama misalnya salah satu ada Miliano Yonatan lah, kita nggak tahu lah. Ya kan itu kan urusan bagi PSSI, tapi semoga yang terbaik lah. Iya. Ini kan untuk mengisi pasca operasinya oleh Romani ya, tidak bisa bermain. Jadi kita butuh sekali pemain depan memang. Ini serang yang menjadi concern dari Ketum untuk bisa mengisi di sana, dan saya rasa sudah ada namanya, tinggal diumumkan. Ya. Tinggal diumumkan karena kan ini berpacu dengan waktu untuk cepat. Jadi di Agustus ini yang mereka harus ikut proses demi proses itu. Kalau mau Rosisra kan sudah oke, sudah sementara berproses. Iya. Tapi kabarnya mau disamakan. Jadi sama-sama pengambilan sumpah, ya bareng-bareng ambil sumpah sama-sama. Ya semoga di akhir Agustus ini bisa dapat. Ya. Artinya September ya mereka sudah bisa, siapa tahu bisa bermain di FIFA Matchday kan. Karena September itu kan kita akan bermain melawan Lebanon dan melawan Kuwait. Tapi ada U23 juga, saat bersama sama semua bermain di Jawa Timur kan. Itu yang harus dilihat. Mauro Silva diproyeksikan untuk ada di U23. Karena itu paling penting juga di U23. Jadi kita sambil berdebar-debar menunggu siapa sebenarnya ini yang akan masuk. Om Boy bagaimana, sudah perkiraan nama-nama Boy? Sudah ada sih kayaknya. Sudah ada, ya. Karena kalau kita lihat di media Belanda ya, media Belanda tuh terbuka sekali PDKT oleh Federasi di Indonesia, mereka langsung kasih tahu kan. Iya, sama seperti Miliano kan ketika didekati kan, wah itu kan langsung dibicarakan di media Belanda kan, salah satu yang lagi gencar didekati Miliano. Yonatan. Ya. Ketum nggak suruh-suruh, diam dulu gitu. Tapi pasti Bang Arya udah tahu kan, dia udah tiba dari Amsterdam, udah pasti lah. Wah, tadi beliau kasih tahu ke saya telepon lah. Sebenarnya oke, kita tunggu aja. Berarti FIFA Matchday di bulan September sudah pasti. Rizky Ridho diminta. Pasti. Jordi juga. Iya. Bisa masuk lah. Donitri kan harus ikut di U23. Raihan sama Hanan. Dan nggak tahu, mungkin ada yang baru lagi. Karena ada U23 itu kualifikasi Piala Asia. Piala Asia, betul. U23 di FIFA, kalender FIFA. Saya nggak tahu kalau masuk itu di FIFA ya, tapi biasanya bukan kalender sebenarnya. Gitu. Cuma waktunya yang pas di FIFA Matchday. Ini kan beririsan iya. FIFA. FIFA Matchday dengan U23. U23-nya resmi nih. Piala Asia, kualifikasi dan lawannya Korea. Dan di situ juga ada Donitri di situ kan. Ada beberapa tadi, Raihan Hainan mungkin ya. Raihan Hainan. Persija gimana melihat ini? Sudah disiap, makanya dengan jumlah pemain asing yang banyak itu menolong sudah. Jadi kalau begitu Doni pergi, Hanan pergi, ya kan pemain asingnya ada kan. Masih ada lapisannya. Antisipatif rupanya. Udah tahu udah. Udah seperti itu, udah kita siapin. Ini pergi timnas, ya udah ada pemainnya, udah ready. Nah, Bung Ropan lihatnya ini ya pasti kita mendahulukan U23 dong, Bung. Ini kan prioritas lah U23 kan, karena ini resmi. Ini kan kualifikasi, ini ke putaran final kan di Arab itu. Jadi kita harus hanya juara grup yang lolos. Iya, ayo. Dan lawan kita Korea, dan itu di jadwalnya pertandingan terakhir. Itu sudah penentuan habis-habisan. Karena kita kan akan lebih dulu ketemu dengan Makau atau Laos itu kan ya udahlah, bukan mau anggap ini ya terlalu pagi, tapi Korea yang menjadi perhatian utama kita. Untuk kita hadapi. Memang ada runner up terbaik, ada 4 kan, yang akan dipilih dari 11 grup itu, juara-juara ada 4. Siapa tahu kita ada di dalam kan, untuk masuk. Makanya gol-gol yang banyak juga
ke lawan-lawan kita penting. Betul. Siapa tahu kita dengan Korea imbang di terakhir katakan gitu kan. Iya. Menang sih ya. Kita udah luar biasa. nabung gol banyak Iya, nabung ketika- gol banyak. Jadi dua-dua kita sama Korea akan naik untuk bisa lolos. Siapa tahu Tapi seperti jangan itu. anggap enteng. Iya. Dua tim Oh yang iya, di grup itu yang mereka kita juga anggap siap lemah. kan? Iya Mereka juga dong. siap. Jangan kita harus ke Korea, kita tersandung nanti. Ketemu Makau atau Laos. Jadi ya harus siap semua. Tapi FIFA pun juga penting, Bung, karena peringkat kita kalau kita menang, Tergerus juga. peringkat Iya, kita naik kan. Naik. Iya, kalau itu naik. Kalau Karena kalau target kalah kita juga, iya, kalau kalah- kalah juga memang turun. Ya kan sekarang 118 kan. Tapi kalau kita bisa menang melawan Lebanon, menang lawan Kuwait, ya itu akan mendekati Vietnam kita. Vietnam 111, kita akan bisa memepet Iya, dia. dekat. Lebih dekat dengan dia. Jadi target PSSI untuk masuk ke 100 besar sudah depan mata. Apalagi nanti di Oktober kita menang melawan Arab kan besar bonusnya itu. Betul. Karena Arab kan peringkatnya Jauh, kan? jauh, 5-4 kalau nggak salah. Sekarang jadi kita akan tembus ke sana. Ke 100 besar. Boy. Saya mau tanya, Iya. seorang Donitri itu seperti apa di mata coach, di mata tim Persija? Ya dia pemain kreatif, pemain yang mampu bermain di lebih dari 2 posisi. Dia bisa back kiri, winger kiri, bisa nomor 10, second striker, bisa winger kanan. Bisa second striker dia. Bisa. Basicnya dia malah second striker awal. Basicnya, ya. Ya, dari waktu dia masih 15-16 tahun tuh dia second striker. Tapi mungkin waktu itu Thomas Doll mencoba dia jadi wingback kiri. Ya mungkin setelah itu di timnas banyak main jadi back kiri. Ya dengan sendirinya dia belajar dan sekarang pemain yang bisa bermain di beberapa posisi-posisi itu. Jadi lebih mudah lah. Kita nggak punya ini ada Doni gitu, nggak punya ini ada Doni kan gampang gitu. Jadi sama kayak mungkin di timnas juga sama. Ya mungkin coach yang U23 nih Iya. lebih Iya. dia bisa taruh Doni di kiri, bisa jadi penyerang. Waktu di final kemarin kan lawan Iya, Vietnam di dia tengah dia. merubah beberapa Berubah. posisi Main di kan. gelandang dia kan? Main di gelandang Gelandang, juga. iya. Jadi Doni pemain yang apa ya bisa bermain banyak posisi. Jadi lebih mudah buat pelatih bisa taruh di mana aja. Kalau nggak salah dia pernah bermain di back tengah juga, 3 back itu dia pernah Bisa ditarik ke juga. sana. Iya. Intinya Iya. pokoknya sebelah Iya. kiri aja. Iya, nggak sebelah masalah. kiri. Ya kan 3 Karena back dia berdiri memang kiri. kaki kirinya Murni kiri. Iya. Kuat dan memang powernya di kiri kuat bagus sekali. Ya kalau di back kita di tim senior ya Yasin Habnar situ di kiri kan, karena memang dia kuatnya di kiri sama seperti Donitri. Kalau bermain di back tengah ya dia akan bermain di posisi yang lebih ke kiri kan. Betul. Gitu. Jadi adanya Struik di Super League kita, ya kan? Jordi Amat juga ada di Super League kita. Pasti suasana timnas terasa sekali, Bung ya. Lebih hidup Yang ya, lebih hidup diasporanya ya. juga Ya, menunjukkan. diaspora, iya. Artinya mereka juga harus bisa membuktikan kan, Iya. bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik di klub masing-masing. Dan saya pikir Jordi tidak akan apa ya, artinya menurut saya dia aman-aman saja. Dia cepat beradaptasi dengan Persija. Iya. Dia pemain bagus juga, apalagi dengan Ridho kan chemistry-nya udah dapat juga. Betul. Mereka lama juga berpasangan kan sebelum ini tim Bung Riki, nasional. dari U17 siapa pemain yang Persija lihat juga kira-kira yang punya potensi? Di timnas. Iya. U17 ya, Sahabi kan? di bawah Nova. Sahabi. Ada Sahabi Goli, ada kita punya Fabio Aska. Fabio Aska, iya. Fabio Ya, Aska. kita punya striker Josh Holong namanya. George Holong itu. George Holong. Itu yang saya ingat-ingat siapa Iya, tadi. ada striker Untung juga. Ricky bilang George Holong. George Holong. Iya, Itu. salah satu potensi kita juga. Betul. Ada juga stopper kita namanya Nathanael, jadi keturunan lah. Bapaknya ibunya Manado, bapaknya campur-campur Afrika sedikit. Jadi agak beda modelnya. Iya. Tapi itu di Indonesia, ya agak mix kan gitu. Sekarang masih ada di situ. Ada juga pemain Persib kan bagus gelandang itu. Ya. Gelandang, lalu pemainnya Persik Kediri, ya ada 2, ada Mirsa, Iya, iya, ada iya. Daniel, nah itu. Iya. Jadi sebenarnya anak-anak itu, ya kita lihat mereka punya potensi yang bagus ya. Evandra, Evandra kan Kroasa. ya, itu jadi pemain-pemain yang menurut saya dijaga terus dan mudah-mudahan itu nanti di timnas buat kita minimal misalnya U20, nanti ke U23 nextnya mereka menjadi andalan lah. Oh, Iya. Bung Ropan, U17 kita akan Piala kemerdekaan. Piala Kemerdekaan. Ya. Ya di main Sumatera Utara. tanggal 12 main kan? Iya. Nanti, lawan Tajikistan. Yang ini ikut bukan kaleng-kaleng ini. Iya, ini Juara- bagus. Juara. Juara Dia- Asia waktu Uzbekistan. Uzbek Ya. juara Yang Asia. kalahin Arab di final itu bermain 9 orang pun mereka dikerjain Iya. tetap juara juga mereka. Mereka hajar Korea 3-0, 3-0. kita diajar 6-0 ya. 6-0. Tapi bagus. Berarti Piala Kemerdekaan ini untuk U17 ini sangat Ya. berkualitas ya tim ini. Karena tim-tim yang hadir itu, Boy, tim-tim yang lolos juga di U17 Piala Dunia. Piala Dunia. Mali, Tajikistan kan semua lolos, bukan tidak lolos. Iya, Jadi, iya, jadi iya. menarik ini. Dan Mali itu kan Mali. besar-besar. Besar-besar ya? Tinggi-tinggi semua. Mali. Wah, Tantangan tuh kalau kita ketemu tim Afrika usia junior ya begitu. Begitu ya. Besar-besar semua.
Uzbek juga mereka Uzbek kelihatan. nggak terlalu besar sebenarnya. Ya, tapi lincah dia kan memang kuat. Eropanya Ya, terasa Eropanya. Rusianya kan Rusianya Iya, kelihatan kuat. sekali. Ada beberapa pemain besar tapi yang gelandang dia kecil-kecil tapi kuat sekali kan. Kecepatan mereka ya itu yang hebat. Dan itu ya semoga kita bisa mendapatkan pelajaran penting karena Nova kan bilang bahwa di 17 ini bermain di Piala Kemerdekaan ada evaluasi. Dia ingin mengevaluasi tim kita. Iya, iya. Dan baguslah kita ketemu tim seperti Mali, Tajikistan dan dengan Uzbekistan. Iya. Ya, biar ada pelajaran penting sebelum melangkah kan ke Spanyol juga. Setelah itu mereka akan ke Spanyol, tes di sana, balik ke Yogyakarta, kemudian ke Dubai. 1 minggu di sana Dubai untuk nyebrang dekat kan ke Qatar gitu. Jadi persiapannya panjang ini. Di Bali kemarin aja udah 1 bulan kok. Dari tanggal 7 Juli. Kalau Zilstra jadi semua beres Ya. di DPR beres semua, dia akan lebih ditempatkan di U23 atau FIFA Matchday. Kalau lihat dari sebelum kemarin adalah di U23. Di U23, prioritas untuk di U23. Walaupun kita masih punya Raven ya, Iya. masih bisa bermain, tapi dia akan di U23. Karena itu dianggap mungkin lebih penting untuk kita bisa lolos. Kalau di tim senior kan masih banyak. Masih banyak pilihan kan banyak, boy. Jadi aman. Siapa tahu ada Excel bisa masuk di situ kan. Itu dia. Itu dia Itu kan. dia. Iya kan? FIFA Matchday nggak apa-apa dia main. Ada Iya Excel kan? Ramadan Sananta. Ramadan Ramadan Rafael Sananta Struik juga bisa akan ke dipanggil lagi. U23 Rafael. Iya. Ya pilihannya banyak lah. Ya, Septian masih bisa kan? Iya. Banyak lah pilihan lah. Jadi striker masih ada pilihan ya Pilihan untuk FIFA masih. Matchday kita. FIFA Matchday. Walaupun Zilstra ada di U23, Iya, U23. lawan Korea. Karena kita aman lah untuk posisi Sip. depan. Bung Riki, Siap. thank you untuk malam Terima kasih, ini. terima kasih. Bung Ropan juga. Sama-sama. Kita nantikan Persija lawan Persita. Esok nih. Malam. Apakah tadi yang kita omongin 4-3-3 itu terbukti? Atau Bung Riki punya sebenarnya nanti dikasih tahu kita on record. Terima kasih Bung Riki, terima kasih Siap, Bung Ropan. makasih. Udah sudah Sportcast malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.